Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Sekarang mari kita bahas HP sejutaan dari Samsung yang menawarkan keamanan secara software. Bisa dibilang HP ini adalah HP sejutaan anti-hack. Keren kan? Nah, belum ada loh HP sejutaan dari brand lain seperti HP ini. Langsung aja, mari kita bahas dan let's go! Seperti yang kita tahu ya, nilai jual dari sebuah smartphone entry level adalah harganya yang terjangkau. Dan tidak cuma harganya yang terjangkau, tapi HP ini juga menjadi game changer di smartphone entry level. Galaxy A06 ini hadir sebagai smartphone terjangkau yang pasti beneran aman melalui hadirnya Samsung Knox Fold. Melalui Galaxy A06, Samsung membuktikan keamanan digital merupakan hal penting untuk seluruh pengguna smartphone, tak terkecuali harga 1 jutaan. Samsung Knox Fold di Galaxy A06 ini tuh hadir dengan memori khusus untuk menyimpan data penting berupa PIN dan pattern. Ini juga dilengkapi dengan Samsung Pass, Secure Folder, Authenticator, kemudian Message Guard, dan Auto Blocker. Knox Fold juga sudah tersertifikasi EAL 5+ gitu ya. Fitur keamanan ini tuh hadir untuk memberikan rasa aman dan nyaman pengguna ya dari ragam serangan cyber seperti APK berbahaya, peretasan melalui Wi-Fi public, ataupun malware. Kemarin-kemarin itu kan udah ada kasus ya, jadi ada APK undangan yang padahal tujuannya ini tuh buat ngehack ya, atau isinya tuh virus gitu ya. Nah, biar aman, nggak sengaja keinstall APK berbahaya tersebut ke HP kita bisa aktifkan fitur yang namanya Auto Blocker. Langsung aja pergi ke pengaturan, kemudian keamanan dan privacy, terus pilih Auto Blocker dan aktifkan. Ada juga Secure Folder, ini tuh untuk mengamankan berbagai aplikasi dari serangan cyber ataupun serangan malware dan penyadapan dari aplikasi palsu. Atau kalau misalnya kirim-kirim data lebih aman juga bisa nih, kita bisa gunakan yang namanya fitur Private Share untuk mengirimkan data berupa foto, video, ataupun file sensitif seperti KTP, SIM, NPWP, paspor, hingga dokumen yang bisa dipantau ya. Kemudian bisa juga kita atur dan bisa kita hapus secara jarak jauh. Ini menarik banget. Gak cuma fitur keamanannya yang di-highlight ya untuk HP sejutaan ini, tapi dukungan OS-nya juga ini tuh mendapatkan 2 kali software update dan security update hingga 4 tahun. Gokil ya, HP sejutaan mana nih yang udah kayak begini? Nah, ngomongin soal desainnya nih ya. Jadi HP ini tuh hadir dengan desain yang minimalis, khas Samsung banget ya, berbahan glass stick dengan tekstur yang terlihat elegan dan berkarakter. Lebih tipis dari generasi sebelumnya, sekarang ini tuh tebalnya tuh di 8 mm dengan beratnya ini tuh di 189 gram. Di sebelah kanannya ini tuh punya desain unik ya, yang jadi ciri khas Samsung sekarang nih. Samsung menyebutnya dengan sebutan Key Island. Ini untuk penempatan tombol power dan fingerprint yang sangat nyaman. Dan gak ketinggalan juga nih ya, jadi di HP ini tuh Samsung masih ngasih port jack audio 3,5 mm. Speakernya ini juga tentu masih mono ya, jadi belum stereo ya, tapi menariknya sudah Dolby Atmos. Dan untuk suaranya sendiri, ya standar HP 1 jutaan sih ya menurut gue ya. Ya biasa aja sih. Makanya kan adanya jack audio 3,5 mm ini tuh sebagai opsi ya buat pengguna kalau pengen dengerin audio yang bagus, ya pakai headphone kabel aja. Simple. Desain seperti ini tuh selain terlihat lebih ikonik, cukup berasa elegan juga. Dan pas gue coba memang sidik jarinya ini tuh mudah menempel ya. Jadi ya. Dan gampang kotor. Tapi ternyata materialnya ini tuh mudah juga untuk dibersihkan. Jadi ya nggak begitu ribet lah. Tapi kalau misalnya pengen lebih aman, beli aja case-nya ya, oke? Beli aja case-nya. Kemudian nih untuk spek kunci lainnya, jadi HP ini tuh menggunakan chipset yang sama dengan generasi sebelumnya, yaitu Helio G85 ya. Unit yang gue punya ini tuh punya RAM 4GB dengan storage-nya ini tuh di 64GB. Kalau kurang bisa pakai microSD up to 1TB. Menggunakan sistem operasi One UI 6.1 ya. Jadi bukan yang versi core-nya nih. Jadi ini tuh udah lengkap fiturnya ya, yang berbasiskan dengan Android 14. Dan untuk baterainya sendiri ini 5000 mAh dengan pengisian daya di 25 watt. Untuk layarnya ini tuh di 6,7 inci HD+. Ini panelnya ini tuh di PLS ya, menggunakan PLS panelnya 60 Hz dengan desainnya ini tuh Infinity U Display. Walaupun layarnya ini tuh masih HD, tapi nggak masalah ya, mengingat ini adalah HP entry level ya, inget ya. Tapi ya pas gua coba juga ya, toh pas gua coba nonton, layarnya ini tuh masih sangat nyaman dan bisa menampilkan gambar dengan sangat baik. Warna yang dihasilkannya juga ini masih sangat nyaman banget di mata, saturasinya juga menurut gua ini udah cukup pas ya. Dan untuk detailnya juga ya, ini tuh terbilang sudah sangat cukup detail. Dari segi pemakaian, selama gua menggunakan Galaxy A06 ini,
HP ini tuh berhasil menjalankan aktivitas atau menjalankan tugasnya sangat baik ya sebagai smartphone entry level. Malah menurut gua cenderung HP ini tuh terbilang performanya sudah sangat bagus ya di kelas harganya. Menjalankan aplikasi ya seperti multitasking, mulai dari browsing sampai aktivitas sosial media, HP ini tuh menjalankannya dengan sangat baik dan lancar. Buat yang suka main game nih, HP ini tuh bisa menjalankan game Mobile Legends dengan baik di kualitas grafis ultra. Cuman gue sarankan memang kalau misalnya kalian pengen lebih lancar, ya udah aja ya, gunakan settingan di allow saja. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, gambarnya ini tuh masih terlihat cukup bagus dan playable. Layarnya cukup sensitif dalam merespons sentuhan jari, sehingga membantu kita menjalankan game dengan baik dan nyaman. Dan kapasitas baterai nih yang besar ya di 5000 mAh, game bisa dimainkan dalam waktu yang panjang. Dan kalaupun sudah lowbat, kita nggak perlu nunggu lama-lama nih buat melanjutkan main game. Karena pengecasan baterainya ini tuh di 25 watt, yang bisa mengisi baterai 50% hanya dalam waktu 32 menit saja. Nah, sekarang nih gua pakai aktivitas untuk harian gua ya. Dari percobaan gue menggunakan HP ini untuk nonton YouTube, buka sosmed maksudnya, kemudian browsing, cek email, sesekali main game, sampai foto-foto. Ternyata memang HP ini tuh awet banget ya. HP ini tuh bisa bertahan sampai kurang dari 2 harian. Tapi kalau misalnya kalian tuh mau awet banget ya, kalau lagi darurat gitu ya, bisa gunakan fitur yang namanya forward saving mode, supaya HP ini tuh bisa bertahan lebih lama. Nah, sekarang mari kita beralih ke bagian kameranya nih. Di belakangnya ini tuh ada 2 buah kamera. Kamera utama punya resolusi 50 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8, dan satunya lagi sensor kamera ya. Depth sensor maksudnya. Depth sensor 2 megapiksel di f2.4. Dan untuk selfie kameranya beresolusi di 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Perekaman videonya ini tuh menarik ya, sudah bisa Full HD 60 fps nih untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera depannya mentok di Full HD di 30 fps. Ada juga nih fitur tambahan lainnya ya, seperti mode Pro, Hyperlapse, Slow Motion. Dan slow motionnya ini tuh bisa merekam di 120 fps di kualitas HD. Kemudian nih untuk hasil kameranya ya, di kondisi cahaya yang cukup, HP ini tuh ya menghasilkan foto dengan sangat baik sih kalau menurut gue ya. Terutama di bagian 50 megapikselnya nih, ini tuh cocok banget nih buat kalian yang hobi foto landscape atau foto detail. Sehingga ketika kita crop, hasilnya tuh nggak pecah gitu ya. Masih bisa terlihat dengan cukup baik. Warna terbilang sudah oke, dan untuk detail gambarnya juga menurut gue ini sudah sangat cukup. Apalagi untuk di-share di sosial media aja ya. Tapi ingat ya, mengingat ini adalah smartphone dengan harga yang terjangkau, jadi ya jangan berlebihan lah ekspektasinya. Cuman balik lagi ya, di segmennya ini tuh kita bisa dapat resolusi gede 50 megapiksel. Hasil selfie-nya juga menurut gue bisa menghasilkan gambar yang cukup baik ya, asalkan di kondisi cahaya yang cukup. Warna kulit cukup mendekati warna aslinya, dan AI-nya ini tuh menurut gue cukup bekerja dengan sangat baik. Menariknya nih, di HP ini ya, walaupun entry level, tapi sudah dilengkapi dengan fitur Night Mode. Dengan fitur ini, setidaknya pendarahan cahaya bisa diminimalisir agar menghasilkan foto yang cukup baik. Nah, berikut adalah beberapa hasil foto tambahan ya dari kameranya Galaxy A06. Silahkan teman-teman kasih komentarnya di kolom komentar. Halo semuanya, halo Kai. Ini adalah kualitas kameranya, kamera depannya dari Galaxy A06 ya, 1080 pixel di 30 frame per second. Oke, coba kita. HDR-nya kurang bekerja dengan baik ya, tapi balik lagi ini harganya cuma 1 jutaan teman-teman, jadi ya nggak boleh ekspektasi lebih ya, karena kan ini harganya juga 1 juta doang nih. Oke, karena kan yang menarik dari HP ini tuh sebenarnya bukan kameranya teman-teman ya, tapi dia tuh sudah punya Samsung Knox Fold di harga 1 jutaan, 1,4 juta loh, bayangin. Beginilah ya untuk kamera depannya. Sekarang mari kita coba untuk kamera belakangnya. Belakang nih, menariknya ini udah bisa 60 frame per second nih, tuh. Ini sepertinya kita ngelawan cahaya jadi agak begini. Coba kalau kesini, nah oke. Ini udah 60 frame per second. Kita lihat fokusnya cukup cepet ya.
Oke, lumayan lah ya fokusnya ya. Memang harus agak ini sih. Ini ya fokusnya ya. Ini maksimal bisa kita zoom sampai, bisa sampai 10 kali, John. Ini 10 kali, ini 4 kali, ini 2 kali, ini 1 kali. Harganya di 1 jutaan aja. Nah, kita handheld aja nih. Ajak keliling ya. Kok agak gempa ya, wajar-wajar aja ya teman-teman ya. Ini Kai. Ini Kai. Apa tuh? Itu buah ini. Buah calincing ya kalau bahasa Sundanya ya. Oke, baik, kesimpulannya. Pendapat gua soal HP ini adalah, jadi HP ini tuh bisa menjadi game changer di harga 1 jutaan. Selain punya kamera 50 megapiksel, chipset yang cukup kencang ya, baterainya juga awet, dan yang paling beda dengan brand lain, jelas dukungan keamanan software yang nggak diragukan lagi ya teman-teman, karena sudah menggunakan Samsung Knox Vault. Terus update OS-nya juga panjang ya, jadi kita bisa pakai HP ini tuh dalam jangka yang cukup lama. Selebihnya nggak perlu komen lagi deh ya, bingung juga ya, ini harga 1 jutaan John. Jangan banyak maunya lah. Itu aja kali ya yang bisa gue sampaikan untuk Galaxy A06 ini. Kalau tertarik langsung aja cek linknya di kolom deskripsi atau cek aja nih di sini ya, ada keranjangnya nih. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Gue pamit dan bye. Gerah.